Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, apa kabarnya hari ini? Insya Allah dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Amin. Kali ini kita mau belajar apa sih? Masih ingat gak? Iya, kali ini kita akan mempelajari materi IPS mengenai jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Bab berapa ya teman-teman? Masih ingat gak? Atau udah lupa? Diingat kembali bab 4 halaman 92. Bagian D, jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Sebelum kita lanjutkan, ada tujuan pembelajarannya. Yang pertama, diharapkan kalian dapat menjelaskan dan menyajikan hasil identifikasi, kegiatan produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Lalu, diharapkan kalian dapat menjelaskan jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi di Indonesia. Yuk dibuka bab 4, bagian D, jenis-jenis usaha dalam bidang ekonomi. Manusia melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, salah satunya dengan melakukan kegiatan ekonomi. Ada berbagai jenis-jenis usaha di masyarakat ya. Yang pertama ada usaha agraris, yang kedua usaha industri, dan yang terakhir atau yang ketiga ada usaha perdagangan. Dalam slide atau video selanjutnya, teacher akan menampilkan atau menjelaskan apa sih usaha agraris, usaha industri, dan juga usaha perdagangan. Maka dari itu, teman-teman harus disimak dan juga dicatat ya. Ayo belajar, semangat! Perlu disadari bahwa dalam kehidupan sehari-hari, tidak seorang pun yang bisa memenuhi sendiri kebutuhan hidupnya tanpa bekerja sama dengan orang lain. Kegiatan ekonomi dapat diwujudkan dengan membuka berbagai jenis usaha. Apa sajakah bentuk usaha dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia? Mari kita bahas bersama-sama di channel Kids Learning ini. Kegiatan ekonomi yang pertama yaitu pertanian. Usaha pertanian merupakan usaha yang paling banyak ditemukan dalam masyarakat Indonesia. Hal ini sesuai dengan keadaan alam Indonesia sebagai negara agraris. Hasil pertanian Indonesia antara lain padi, jagung, ubi, dan palawija. Kegiatan ekonomi yang kedua yaitu perkebunan. Perkebunan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Perkebunan rakyat adalah perkebunan yang dikelola oleh rakyat. Sedangkan perkebunan besar yaitu perkebunan yang biasanya dikelola oleh pemerintah atau perusahaan perkebunan. Hasil perkebunan besar biasanya ditunjukkan oleh ekspor sehingga dapat menghasilkan devisa bagi negara. Contoh hasil perkebunan antara lain karet, kelapa sawit, dan tebu. Kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu peternakan. Peternakan adalah usaha memelihara binatang piaraan yang diambil manfaatnya. Usaha peternakan dapat digolongkan menjadi tiga, yaitu peternakan besar, contohnya ternak sapi, kerbau, dan kuda. Yang kedua, peternakan hewan kecil, contohnya ternak kambing, domba, kelinci. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu ternak unggas, yaitu ayam, itik, entok, dan burung. Kegiatan ekonomi yang keempat yaitu perikanan. Usaha perikanan dalam hal ini adalah usaha perikanan darat, yaitu usaha memelihara ikan di perairan darat dengan cara membuat kolam. Perikanan darat meliputi perikanan air tawar dan perikanan air payau. Contoh hasil perikanan air tawar misalnya ikan gurami, nila, bawal, dan lele. Sedangkan hasil perikanan air payau contohnya ikan bandeng. Dalam kegiatan ekonomi perikanan, ada juga usaha perikanan air laut. Biasanya hasil perikanan air laut berupa cumi, lobster, udang, dan sebagainya. Tapi tidak untuk ikan hiu atau paus ya. Kegiatan ekonomi yang kelima yaitu perhutanan.
Usaha kehutanan dapat dilakukan dengan melakukan pencegahan terhadap penggundulan hutan dengan melakukan reboisasi atau peremajaan hutan. Contoh hasil usaha kehutanan: kayu, rotan, damar, dan kemian. Kegiatan ekonomi yang keenam yaitu pertambangan. Pertambangan adalah usaha mengolah atau memanfaatkan mineral demi kesejahteraan manusia. Mineral ini biasanya di dalam perut bumi. Untuk mendapatkannya, perlu dilakukan penggalian atau penambangan. Contoh hasil barang tambang antara lain emas, minyak bumi, dan batu bara. Kegiatan ekonomi yang ketujuh yaitu perindustrian. Industri adalah usaha atau kegiatan untuk mengubah bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau barang jadi. Industri dilakukan untuk meningkatkan mutu atau nilai suatu barang. Usaha industri dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau perusahaan, baik pemerintah maupun swasta. Contoh hasil industri adalah benang menjadi pakaian, pengolahan kaleng, dan karet menjadi bak. Kegiatan ekonomi yang kedelapan yaitu perdagangan. Perdagangan adalah kegiatan tujuan menyalurkan barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Yang diperdagangkan merupakan hasil-hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang-barang hasil industri. Nah, perdagangan yang dilakukan antar negara disebut ekspor dan impor. Kegiatan ekspor yaitu usaha mengirim dan menjual barang ke luar negeri, sedangkan kegiatan impor yaitu usaha menerima dan membeli barang dari negeri. Dan kegiatan ekonomi yang terakhir yaitu jasa. Usaha jasa adalah usaha menyediakan jasa bukan produk benda untuk mendapatkan keuntungan atau laba. Usaha-usaha dalam bidang jasa antara lain usaha ojek, beca, koki, dokter, guru, dan sebagainya. Terima kasih teman-teman. Teacher harap video pembelajaran kali ini kalian dapat mengerti dan juga kalian senang ya dalam mempelajarinya. Tetap semangat dalam belajar. Jangan lupa dicatat materi kita hari ini. Sehat selalu, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.